Kalau tengah malam, jangan lewat jalan ini di Bandung. Halo guys, aku Lala. Dan kali ini aku bakal ceritain suatu mitos yang beredar di Bandung. Plot twistnya, ini adalah jalanan yang sering kita lewatin. Tapi untuk menjaga kedamaian, jalannya itu tidak akan disebutkan. Karena ini aku mendapatkan cerita-cerita ini tuh dari berbagai macam orang yang aku kenal juga. Dan ternyata ini tuh sudah lumayan beredar, cuma masih banyak yang belum tahu. Apa sih ceritanya? Langsung aja yuk. Nah guys, siapa sih di sini yang suka pulang malam di antara jam 11 sampai 12-an gitu? Aku sih dulu kadang-kadang ya pernah, walaupun gak jauh-jauh banget. Tapi untuk orang-orang Bandung, kalian tahu gak sih kalau ternyata di Bandung itu lagi beredar mitos di mana ada suatu jalan yang sakral untuk dilewati di tengah malam. Bukan gangguan-gangguan dari manusia, karena walaupun manusia itu lebih berbahaya ya, tapi ini adalah gangguan-gangguan mistis. Konon, ada yang pernah melintasi jalan ini di jam 12 sampai jam 1-an, dan ini bukan 1-2 orang. Mereka melihat sosok yang berwujud hitam membentuk seorang lelaki dan dia tidak memiliki kepala. Ya Allah, serem banget. Apa sih asal-usul dari sosok ini? Nah, dari cerita-cerita yang beredar, sosok ini itu muncul dikarenakan suatu kejadian kecelakaan tunggal yang melibatkan sosok ini. Dia tewas, kehilangan kepalanya, dan konon katanya juga mayat atau jenazah dari pria ini itu tidak dikelola dengan baik. Maka dari itu, sekarang dia tidak tenang dan seringkali ia mengganggu warga-warga Bandung yang melewati jalan ini pada pukul-pukul tengah malam. Nah, tapi kalian penasaran gak sih, kenapa sih sosok ini tuh mengganggu warga-warga Bandung yang melewati jalan ini itu pada malam hari? Kenapa sih? Apa tujuan dia? Apakah untuk menakut-nakuti? Atau untuk memberi pertanda? Atau tanda untuk meminta tolong? Kita tidak pernah tahu kebenarannya. Tapi ada satu cerita yang beredar juga bahwa ternyata konon katanya sosok ini sering mengganggu. Itu sebenarnya dia bukan hanya untuk mengganggu, tapi dia itu meminta tolong. Dia meminta tolong agar jasadnya itu dikelola dengan baik dan dengan layak agar bisa diterima di sisi Tuhan, agar dia kembali dengan tenang. Jadi dia suka meminta tolong, tapi warga-warga Bandung yang melewati jalan itu dan diteror itu menganggap bahwa dia itu mengganggu. Ya tapi kalau aku juga pasti bakalan takut sih. Nah, cerita ini tuh beredar memang karena banyak banget cerita-cerita yang aku sering lihat juga di TikTok. Dan ternyata teman aku juga pernah nyeritain sendiri. Dan ternyata itu di wilayah sekitaran rumah aku juga loh jalannya. Dan sekarang jalan ini bukan hanya ada gangguan mistis saja, tapi kita juga harus tetap waspada ya guys kalau mau jalan atau kita mau perjalanan pulang ke rumah di saat tengah malam. Karena sebenarnya yang lebih ditakutin itu adalah sesama manusia gak sih? Kalau mistis itu mereka tidak bisa menyakiti kita ya, apalagi kalau kita tidak berbuat salah. Tapi yang lebih kejam itu adalah manusia. Jadi usahakan kalian lebih berhati-hati juga kalau misalkan pulang tengah malam. Dimanapun kalian berada, tetap berdoa dan minta perlindungan kepada Tuhan kalian. Dan yang pasti, jangan melanggar aturan yang tidak disukai. Nah, jadi itu dia cerita mitos yang ada beredar di sekitar lingkungan aku. Nah, untuk kalian jangan lupa lebih berhati-hati ya. Sampai jumpa lagi. Jangan lupain aku ya guys. Dadah!